Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pengendara motor tewas tertimpa pohon tumbang di Jalan Merdeka, Kabupaten Pali. Geger jasad pria tanpa identitas ditemukan di tepi jalan perkebunan sawit di Kabupaten Pali. Berkas perkara kasus dugaan korupsi mantan Kades Harimau Tandang lengkap. Tersangka segera disidang. Sebuah pohon besar di Jalan Merdeka Kabupaten Pali tumbang dan menimpa seorang pengendara motor yang sedang melintas. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong. Pohon besar di Jalan Merdeka kilometer 10 Kabupaten Pali tumbang pada Minggu siang. Pohon ini juga menimpa seorang pengendara sepeda motor yang sedang melintas. Korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit akibat luka yang sangat parah di tubuhnya. Korban yang saat itu melaju dengan motornya dari arah Pendopo Talang Ubi menuju Simpang Tais, tiba-tiba tertimpa pohon tumbang. Sedang saat kejadian tidak ada angin kencang ataupun hujan deras. Warga menyesali kondisi ini kembali terjadi, sebab sebelumnya warga sudah beberapa kali meminta dinas terkait untuk menebang pohon-pohon berukuran besar di kawasan sekitar Jalan Merdeka. Namun sayangnya laporan tersebut tidak mendapatkan respon yang cepat. Warga didamkar lah dan dilapor ke. Sebelumnya kak lah pernah nimpe uang terganggu. Uang dari si kak ditimpe kayu. Stres. Nah kak lah yang kesekian kalinya kak nimpe lagi. Jadi kan pemerintah Bali kak yang bagian terkait kak ini peka. Ya kebakalan bambah ya kok masyarakat banyak kak. Tidak peka. Jadi harapannya mana nih kak mang? Hah? Harapannya mana? Harapannya kak ini tebang yang membahayakan di pinggir jalan kayu-kayu yang tinggal rubuh kak. Akibat kejadian ini, lalu lintas sempat terjadi kemacetan panjang di Jalan Merdeka kilometer 10 Kabupaten Pali. Lalu lintas kembali normal setelah petugas membersihkan pohon dari badan jalan selama 1 jam. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Memanfaatkan situasi pasar yang tengah ramai, seorang pria mencuri alat timbangan di sebuah lapak pedagang buah di Pasar 10 Ulu Palembang. Pelaku mencuri saat pemilik sedang meninggalkan lapaknya. Dengan tenang, pria berbaju putih ini mengambil sebuah alat timbangan di tengah ramainya kegiatan Pasar 10 Ulu Palembang. Pelaku pun dengan cepat mengambil barang curiannya dan langsung meninggalkan lokasi. Pemilik lapak tidak menyadari aksi pencurian tersebut lantaran tengah keluar membeli makan siang. Korban pun baru menyadari timbangannya telah raib dicuri ketika ada pelanggan yang hendak membeli buah. Banyak mau sini tuh kan, tapi dari situ lah ada dua. Langsung nembek ke situ kan, jadi ngeser dulu kamu. Udah ngeser tuh, bung Lino kan langsung bawa ke belakang kan. Langsung sana langsung lepas dalam itu lah kan. Tahu ujung mau ngomong di pes dacing itu kan, di pes digunting dulu, digunting. Kalau dibawanya mana dulu lah. Sudah berapa kali kejadian jadi? Baru sekali ini lah sama itu sekali. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban akan melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Hanya karena saling tatap, seorang pria di Kota Palembang menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya sendiri. Korban pun menderita luka memar dan cakaran pada wajahnya. Seorang pria warga 15 Ulu Jakabaring mendatangi SPKT Polrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian yang telah ia alami. Pria bernama Henry Effendi ini mengaku telah menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya sendiri. Kejadian bermula saat keduanya saling tatap saat bertemu di depan gerbang masuk komplek perumahan di kawasan 15 Ulu Jakabaring Palembang.
Pelaku yang tak terima ditatap korban lalu membentak dan menarik serta memukul kepala korban. Akibatnya korban menderita luka memar dan cakaran pada wajahnya. Korban mengaku sebelumnya pernah berselisih paham dengan pelaku. Cuman dia lewat, aku lewat, aku njingok dia, terus dia njingok aku, ngomong apa njingok, ada aku laden, tahu-tahu turun dari motor, narik baju, narik tangan, langsung nyekek, berusaha berpegang di leher dia, didorongnya terbanting, dipukul, dicakar. Salah mungkin karena beliau itu pernah kita tegur masalah jangan malam-malam kan, di atas jam 11 malam itu kan di perumahan itu kan kita ada aturan kalau di pucuk jam 11 malam portal ditutup gitu. Portal ditutup. Nah, mungkin tidak senang di situ kan. Guna kepentingan penyidikan, korban diminta untuk melakukan visum di Rumah Sakit Bari Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Jasad pria tanpa identitas ditemukan di tepi jalan perkebunan sawit di Kabupaten Pali. Diduga mayat itu korban pembunuhan lantaran didapati sejumlah luka bekas penganiayaan di jenazah tersebut. Puluhan orang berkerumun ingin menyaksikan dari dekat saat polisi memeriksa mayat pria yang ditemukan di jalan perkebunan sawit di Desa Muara Sungai, Kabupaten Pali, Jumat pekan lalu. Petugas pun memperingatkan warga agar tidak mengganggu olah TKP guna mencari petunjuk untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Tidak ditemukan identitas yang menunjukkan jati diri jenazah yang diperkirakan berusia antara 20 tahun hingga 30 tahun tersebut. Pemeriksaan di tubuh korban, petugas mendapati sejumlah luka bekas penganiayaan. Dari kondisinya, diduga pria itu sudah meninggal dunia 12 jam sebelum ditemukan. Korban pembunuhan kayaknya. Korban pembunuhan. Ada bekas penganiayaan, Bang? Ada bekas penganiayaannya banyak di situ. Bekas penganiayaan. Kemudian kami menghubungi Polres Pali, tim forensiknya, dan tiba di TKP, langsung olah TKP dan dibawa ke rumah sakit. Mayat tersebut awalnya ditemukan seorang petani yang tengah melintas di dekat lokasi. Warga itu pun kemudian melaporkan ke perangkat desa yang kemudian meneruskannya ke polisi. Yang pertama sekali dia kan ngadap karet, mau nebang pisang. Kebetulan untuk melewati sawit itu dia ketemu. Lewati tempat sawit itu kan terkelihatan mayat itu. Belum datang ke tempat dia mau nebang pisang itu. Guna kepentingan penyidikan, jenazah lalu dievakuasi ke Puskesmas Tanah Abang dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang untuk diautopsi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali.